أخونا الكريم Ustaz Fauzi. Mana beliaunya? Hah? Belum datang? Wudu. Baik. Kita setiap Rabu kedua mengkaji hal yang kaitannya dengan raqaiq, yaitu pelembutan hati, wa tazkiyatin nafas, dan juga kesehatan mental yang zaman sekarang itu terpuruk. Dengan membacakan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, Mukhtasar Minhajil Qasidin, karya Al-Hafidh Al-Imam Al-Allamah Muwaffaquddin Muhammad ibn Abdullah Al-Maqdisi. Kitab ini diringkas dari ringkasan kitab yaitu Minhajul Qasidin karya Abul Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jauzi, yang beliau meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin. Dan beliau termasuk salah satu murid Imam Al-Ghazali yang concern terhadap kitab Ihya. Bahkan beliau juga pernah memiliki catatan, judulnya judulnya adalah Inqadhul Ahya min Aghlatil Ihya. Kemudian catatan itu sebagian besar dimasukkan ke dalam kitab beliau yang namanya Talbisul Iblis. Dan kitab Talbisul Iblis ini juga sangat bagus untuk dikaji. Ya, kapan-kapan kalau masih panjang umur, setelah Minhajul Qasidin Mukhtasar ini selesai, kita mungkin baca kitab Talbisul Iblis. Dan untuk Rabu yang keempat tetap kita baca kitab Qasasul Anbiya. Adapun 135 tetap Bulughul Maram. Dari sini saya akan menyampaikan 3 biografi ulama. Yang pertama, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Abul Faraj Ibnul Jauzi yang wafat tahun 597. Dan yang ketiga, secara urutan zaman ini, yang ketiga adalah Ibnu Qudamah ini, Al-Maqdisi, yang meninggal tahun 620. Mas, yang panas-panas mana mas? Belum datang? Lagi di Bogor. Oh, Masya Allah. Syukron Pak, syukron. Aduh, terima kasih Pak, syukron. Harus salah satunya harus di Indonesia kan. Saya punya teman sekelas namanya Syukron juga. Kalau saya mengucapkan terima kasih, ya saya bilang bahasa Indonesia, syukron Ustaz, syukron. Repot juga.
Baik. Abu Hamid Al-Ghazali kebesarannya tidak diingkari oleh dunia Islam, Barat dan Timur, baik dunia akademis dan non-akademis. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala'nya, dia adalah Al-Imamul Hafidh Al-Bahr, ya, Bahrun. Beliau namanya Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali karena bapaknya tukang nyulam dan bikin kain tenun untuk dijual di pasar Tus. Tus itu daerah Iran sekarang. Banyak ulama-ulama yang dari Tus, yaitu At-Tusi. Begitu juga yang menjadi biang kehancuran negara Abbasiyah adalah Holako, punya penasihat Syiah Rafidah namanya Nasiruddin At-Tusi. Ini kodok kopi, Masya Allah. Hari ini anak minum 3 gelas, bahaya. Enggak tidur ini sampai jam 11. Jadi kajiannya sampai jam 11 ya, Insya Allah. Oke. Imam Al-Ghazali ditinggal orang tuanya meninggal dalam keadaan miskin dan orang awam biasa. Ketika saat meninggal dunia ada harta sedikit, dipesankan kepada temannya yang miskin juga. Itu biasanya orang miskin berteman dengan orang miskin, ya, lengkap jadinya. Nah, saudaraku, ini duit silahkan pakai, yang penting anakku bisa belajar baca tulis sampai tuntas. Masya Allah. Coba semangatnya orang dulu. Ini baru kena krisis sedikit aja minta diskon, padahal masih punya sapi. Buat sapinya dijual gitu loh, sepedanya dijual, yang penting anakku pinter. Mbah-mbah kita dulu itu sampai jual sawah, jual sapi, yang penting anaknya pinter gitu. Oke. Akhirnya dia sama saudaranya Ahmad belajar, dan keduanya akhirnya menjadi ulama, tapi tidak seterkenal Muhammad, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau dikaruniai hanya anak perempuan, ya. Bismillah. Baik. Akhirnya orang tersebut yang merawat Imam Al-Ghazali bilang, "Mas, duit bapakmu udah habis, aku juga miskin, gak bisa jamin kamu lagi, gak bisa nanggung kamu lagi untuk belajar baca tulis. Udah gini aja, kamu masuk madrasah, di sana nanti kamu akan masuk ke dalam daftar murid orang miskin, dapat santunan, dapat bos." Ya, Masya Allah. Akhirnya masuklah. Dari situ dia merasa bangga dengan kemiskinan. Saya akhirnya semangat untuk menatap masa depan. Dan begitu, jadi itu namanya himmatun aliyah, satu semangat tinggi. Bahkan dia bersyukur, ya. Bahkan awalnya saya belajar tidak karena Allah, terpaksa harus karena Allah.
Kemudian beliau belajar kepada Abul Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwaini, itu guru besarnya yang mengakui kehebatan Imam Al-Ghazali. Akhirnya kesalib, akhirnya juga ada semacam ketidakteraturan sikap, karena ada persaingan. Makanya betul kata ulama, komentar ulama satu dengan yang lainnya, yutwa, dilipet, walam yurwa, jangan diriwayatkan karena subjektif. Dan beliau juga belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang Hambali. Kemudian setelah beliau besar, dia berminat untuk belajar dan mengajar di Baghdad. Akhirnya hijrah ke Baghdad. Mas, jangan kayak tadi aja mas, jangan dikenceng. Akhirnya dia mengajar di sekolah yang dibangun oleh Nizamul Muluk, yaitu seorang wazir, yaitu Perdana Menteri Daulah pada saat itu masih pecahan dari Abbasiyah yang akhirnya melahirkan Al-Ayyubiyah, yang nanti akhirnya lahir Salahuddin Al-Ayyubi, yang pada waktu itu Ibnu Qudamah hidup dan berjihad untuk memerangi pasukan Louis bersama Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan kehidupan Ibnu Qudamah nanti kita akan ceritakan hanya ngajar, belajar jihad. Di sana akhirnya mendapatkan kedudukan tinggi, dipercaya menjadi rektor Universitas Nizamiyah, dan murid-muridnya ribuan, bukan hanya kalangan tulabul ilmi, bahkan orang-orang besar selevel Abu Bakar Ibnul Arabi, itu muridnya di antara. Nah, akhirnya dengan kebesaran itulah dia malah meninggalkan satu puncak karir karena dia mencoba untuk mengevaluasi. Di sini akan saya sebutkan bagaimana Abu Hamid Al-Ghazali akhirnya meninggalkan gemerlapnya ketenaran. Walaupun di antara para ulama menganalisa pindahnya Abu Hamid Al-Ghazali ke Mekah, kemudian akhirnya tinggal di Damaskus, karena setelah terbunuhnya Nizamul Muluk oleh kelompok Syiah ekstrim, yaitu Batiniyah. Apalagi setelah beliau menulis kitab Ar-Raddu atau Fadaihul Batiniyah. Fadaihul Batiniyah adalah kitab kecil tetapi Masya Allah tuntas di dalam membantah kesesatan Batiniyah Syiah yang dia melakukan ikhtial atau pembunuhan secara ikhtial itu sabotase. Kemungkinan Abu Hamid Al-Ghazali terancam. Akhirnya beliau secara sembunyi-sembunyi
haji ke Mekah, kemudian akhirnya tinggal di Damaskus kurang lebih 10 tahun. Tapi menurut pendapat yang kuat, karena setelah Abu Hamid Al-Ghazali merenungi, semuanya ini bukan karena Allah. Semua ini hanya dunia, ngejar kedudukan, nggak ikhlas. Makanya beliau mengatakan, summa lahattu ahwali. Setelah saya perhatikan kondisi saya, fa idzan ana munghamisun fil alaiq. Jadi yang membuat jerat manusia itu ada 3, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah al-alaiq, al-awaid. Ya. Alaiq itu apa? Hal-hal yang sekarang mengikat. Al-awaid ada istiadat. Al-alaiq, al-awaid, terus al-awaiq. Tiga-tiganya ini menghancurkan manusia. Al-alaiq kaitannya dengan nafsu, syahwat. Al-awaid kebiasaan yang buruk yang sudah kita tanamkan dan tertanam. Akhirnya apa? Al-awaiq membuat kita itu tertatih. Ada orang yang punya kebiasaan lama, suka ghibah, sulit untuk dihilangkan. Contoh aja, orang sebetulnya perkara itu mudah, berat untuk ditinggalkan karena menjadi adat mendarah daging, sudah menjadi adat mengakar urat kuat sehingga sulit untuk ditinggalkan. Contoh, ada orang yang punya kebiasaan prasangka, atau ada orang kebiasaan ngerokok sudah lama, sudah 25 tahun itu ngerokok. Itu kalau satu harinya satu bungkus itu kalau dikumpulkan udah sekontainer, iya enggak? Makanya kalau antum ingin tahu dahsyatnya merokok, antum lemparkan setiap hari satu bungkus di lapangan depan ini. Antum tunggu 25 tahun, kayaknya nggak muat itu depan. Setiap hari aja. Itu setinggi masjid ini, Pak. Coba bayangkan, terus kemudian antum bakar. Terus kemudian asapnya antum telan semua. Kira-kira mati atau hidup? Cuman menjadi lumrah karena diisep pelan-pelan. Gitu. Nah, lanjut. Waqad ahdaqtu bi min kullil jawanib wa lahattu amali wa uhsinuha at-tadris wa ta'lim. Saya perhatikan dengan sesama, saya cermati keadaan saya, amal saya perbaiki cara mengajar saya, taklim saya. Fa idzan ana muqbilun ala ulumin ghairi muhimmatin. Saya ternyata selama ini menggarap ilmu yang enggak penting. Makanya dari sini akhirnya beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Dia bantahi filsafat dengan menulis kitab Maqasidul Falasifah. Tidak puas lagi menulis kitab Tahafutul Falasifah. Terus kemudian dia membuat satu garis-garis besar di dalam cara belajar, membuat kitab Mi'yarul Ilm. Ini semuanya ada keterpanggilan dia terhadap ini. Wala nafi'a fi tariqil akhirah. Tidak ada manfaat untuk jalan akhirat. Makanya di dalam Ihya beliau mengatakan tujuan utama di dalam belajar adalah mencari kebahagiaan akhirat, kebahagiaan abadi.
walam azal ataraddad baina tajadubid dunya wa dawa'il akhirah. Di sanalah mulai tarik menarik antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Jadi memang betul Pak, orang itu kalau sudah mulai umur 40 tahun ke atas itu sudah mulai menampakkan keseriusan hidup. Kalau tidak jelas tujuannya, hampa. Makanya orang itu kalau sudah umur 40 belum matang itu bahaya. Ya, 40 tahun masih belum lurus bahaya. 40 tahun masih juga nggodain janda bahaya. Bahaya. Suka chatting-chatting, sudah. Ada nggak orangnya? Mana? Ada kan gitu. Allahu Akbar. Coba saya renungkan kurang lebih 9 bulan. Ya. Jadi perang batin selama 9 bulan, melanjutkan untuk menikmati ketenaran dengan berbagai macam ornamennya. Kalau sekarang followernya itu, apalagi Masya Allah, dielu-elukan, ya, diagungkan, kemana-mana disambut dengan sambutan yang sangat meriah, ya, dengan nama-nama yang hebat besar, dengan kepentingan akhirat. Akhirnya thumma tafakkartu fi niyati fit tadris. Kemudian saya coba untuk memikirkan, sebelumnya ini kita baca dulu. Thumma lamma ahsastu bi ajzi. Kemudian setelah saya lumpuh, tidak bisa menentukan pilihan, wasaqata bil kulli ikhtiyari athartu azmil khuruj ila Makkah. Akhirnya udahlah saya putuskan untuk ke Mekah. Wa ana uridu fi nafsi safar asy-Syam hadaran ayyatali al-khalifah. Saya secara diam-diam punya target untuk ke Syam, takut diketahui oleh khalifah. Wa jumlatul ashab ala azmi fil maqami bisyam. Saya akan tinggal di Syam untuk selamanya, atau mukim di sana. Fatalattaftu bi lataifil hiyal fil khuruj min Baghdad ala azmin alla uawidaha abada. Saya mencoba untuk mencari rekayasa yang adem, yang bagus, bisa diterima oleh semua pihak untuk tinggal di Syam selamanya. Berarti di sini secara praktek Abu Hamid Al-Ghazali menampakkan pergi ke Mekah secara tersembunyi. Dia strateginya mau tinggal di Syam, tidak mau diketahui oleh khalifah, takut nanti melukainya. Karena apa? Karena semua khalifah berat. Coba bayangkan Pak, majlisnya dihadiri oleh khalifah, perdana menteri dan menteri serta pejabat. Majlis ilmunya dihadiri oleh para ulama, dan bagaimana kedekatannya, kebutuhannya, ketergantungannya para imam, khalifah, penguasa kepada beliau, begitu saja ditinggalkan. Summa tafakkartu fi niyati fi tadris. Kemudian saya mencoba untuk memikirkan niat saya di dalam mengajar. Iya, saya ngajar lama-lama cuman untuk ketenaran, untuk gaji. Kurang sedikit protes, kecewa, sampai lapor ke Disnaker, ya kan gitu. Wah, ini kayaknya nggak beres, nggak beres. Faidan hiya ghairu khalisatin lillah. Ternyata setelah saya renungkan, semua ini saya lakukan bukan ikhlas liwajhillahi azza wa jalla, ikhlas karena Allah. Betul Pak, ternyata
kitab beliau sampai hari ini dimanfaatkan oleh dunia Islam, bahkan dunia Barat. Dan nama beliau, ilmu beliau juga masih segar di kalangan akademisi kaum muslimin karena keikhlasan. Itu yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda min niyati, tidak ada sesuatu yang paling berat aku perbaiki ketimbang niatku. Li'annaha tataqallab, karena berubah-ubah. Coba bayangkan, antum kan gak terkenal seperti Abu Hamid Al-Ghazali, terus kemudian antum ngajar bertahun-tahun, ternyata cuma dapat duniawi. Coba, surga gak nyangkut, pahala gak dapat. Mari kita tazkiyah lagi, kita coba evaluasi, kita coba perbaiki. Makanya kata beliau, bal ba'isuha wa muharrikuha talabul jah, bahkan motivasi dan penggerak utama adalah hanya mencari kedudukan, wantisharus sid, dan menyebarnya popularitas. Fatayaqantu anni ala syafa jurufin har, akhirnya saya yakin saya berada di jurang pinggiran neraka jahanam. Allahu akbar. Fasarat syahwatud dunya tujadibuni, akhirnya setelah saya renungkan, syahwat dunia menguasai saya. Tujadibuni bisalasiliha ilal maqam wa munadil imam yunadi, sementara panggilan imam manggil-manggil, ar-rahil ar-rahil, wahai Abu Hamid Al-Ghazali, sebentar lagi kamu akan pergi ke liang kubur. Falam yabqa minal umri illal qalil, tidaklah tersisa dari umur kecuali sedikit. Wa baina yadayka safarut tawil, kamu akan menjalani satu perjalanan yang jauh. Dan betul Pak, tidak ada perjalanan paling jauh kecuali perjalanan menuju akhirat. Buktinya tidak ada yang sanggup balik lagi. Saya tanya sama Ustaz Hisham, ada nggak tetangga antum yang mati balik lagi? Nggak ada. Dan perjalanan akhirat Pak, tidak ditempuh dengan kaki, hanya bisa ditempuh dengan hati. Makanya makin kuat, makin hebat hati seseorang, akan makin lancar perjalanan di akhirat. Beda sekarang di dunia, hanya ditempuh dengan kaki. Makin kuat kaki kita, makin jarak tempuhnya jauh. Makanya perjalanan menuju akhirat itu kadang terseok-seok oleh berbagai macam tarikan kanan kiri. Makanya dari sekalian, di antara sekian faedah hikmah i'tikaf, kita mencoba untuk melepas ala ketergantungan kepada makhluk. Karena ketergantungan kepada makhluk, komunikasi kepada makhluk, interaksi kepada makhluk, itu bikin sakit hati. Interaksi kepada Allah membuat sehat hati. Makanya di antara sekian faktor yang mengotori hati kita adalah apa? Apa Mas? Al-mukhalatah. Mukhalatatun nas, kasratul akli wa syurbi, mukhalatatun nas. Itu. Oke. Wa jami'u ma anta fihi minal ilmi wal amal. Subhanallah. Ini Pak kesimpulan beliau. Akhirnya yang membuat beliau tegas, tidak berpaling, meluruskan niat untuk pindah ke Syam dengan berbagai macam resiko dan apapun yang akan dihadapi, meninggalkan ketenaran, meninggalkan kedudukan, meninggalkan dunia. Kenapa? Wa jami'u ma anta fihi, seluruh yang kamu tekuni sekarang, minal ilmi wal amal, riya'un wa takhlid wa takhyilun. Riya.
Nasallallahu al-afiyah. Ya, ini Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Dan saya ingin sampaikan beberapa komentar ulama tentang beliau, ya, termasuk tentang masalah kaitannya dengan kitab Ihya. Waqad asna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Perlu diketahui bahwa sikap kaum muslimin ada yang bainal ghulu wa taqsir, ya, berlebihan sama taksir, teledor. Ada yang sampai membakar, tapi ada yang membenarkan semua yang ada di dalam kitab Ihya. Bahkan yang objektif adalah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, Kitabul Ihya qailan bi anna ghalibaha jayyidun, kebanyakannya adalah baik, wa anna fihi fawaid katsirah, di dalamnya banyak faedah. Bahkan ada sebagian orang yang menganjurkan untuk tidak memberikan gelar imam. Ini aneh. Antum baca Syiar A'lamin Nubala, ya ikhwan, bagaimana Imam Az-Zahabi memberikan gelar, bahkan menurunkan pendapat-pendapat komennya murid seperti Abu Bakar Ibnul Arabi, Syekhuna. Bagaimana juga pendapat-pendapat yang lain, ya. Bagaimana kita tidak memberikan gelar kepada orang yang pantas? Kepada Heraklius yang kafir saja Rasulullah masih mengatakan ila adhimir rum. Adhimir rum siapa? Heraklius, kafir, ya. Lakinnahu asyara ila anna fi mawaddun madmumah. Bahkan kata Abul Faraj Ibnul Jauzi bahwa tidak ada yang mengerti secara benar baik racun-racun di dalam Ihya kecuali ulama. Meskipun begitu beliau masih memuji, ya. Kata beliau, thumma innahu taraka tadris war ri'asah, sublihat, meninggalkan mengajar, ri'asah kedudukan, walabsil kham al-ghalid, walazama as-sawm, wa kana la ya'kulu illa min ujratin nasakh. Dia tidak makan setelah itu kecuali dari upah menulis. Wa hajja wa 'ada thumma rahala ila Syam wa aqama bi Baitil Maqdis wa Damaskus, ya, muddatan yatuful masyahid. Jadi di sini wa akhadha fi tasnif al-Ihya fil Quds. Jadi beliau memulai menulis Ihya Ulumuddin itu di Baitul Maqdis, itu. Adapun Imam Az-Zahabi mengatakan ammal Ihya fa fihi min al-ahadits al-batilah, di dalam ada hadis-hadis batil, wa fihi khairun katsir laula ma fihi min adabin wa rusum. Dan akhirnya wala yansa Az-Zahabi ay yuwaffi al-Imam Al-Ghazali haqqahu qaila. Imam Az-Zahabi ingin memenuhi hak ulama, macam seperti Imam Al-Ghazali dengan mengatakan farahimallahu al-Imam Aba Hamid fa aina mithlahu fi ulumihi wa fadlihi. Bahkan dia juga mengatakan bal huwa al-hafid imamun kabirun wa ainal imamu laisa fihi khata'un. Mana ada imam yang tidak ada kesalahan? Walakin la nad'i ismatan minal ghalat wal khata'. Kita tidak meyakini dia sebagai orang maksum. Wala taqlid fil usul, tidak juga mentaklid dia secara usul dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini komentar beberapa ulama. Sekarang saya ingin sedikit saja untuk mengungkap Imam Abul Faraj Abdurrahman Ibnu Ali Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ibnul Jauzi kita sayangkan
seorang ulama besar juga tidak lepas dari kesalahan, mengikuti manhaj ala Asy'ariyah wal Maturidiyah di dalam beberapa hal itu. Dan nampak sekali di dalam kitab Ahkamun Nisa'nya, kewajiban pertama utama di dalam ma'rifatullah adalah an-nadhar wal istidlal. Sementara ahli sunnah wal jamaah, kewajiban kita pertama adalah mempelajari dalil, bukan an-nadhar ilal ayatil mar'iyah minal ayatil kauniyah, tidak ya. Makanya dalam masalah asma wa sifah juga banyak bertentangan dengan guru-gurunya ahli sunnah wal jamaah ya. Tapi secara umum beliau adalah ulama besar ya. Bahkan di tangannya kurang lebih 100.000 ahli maksiat bertaubat, 20.000 non muslim masuk Islam, dan dia adalah motivator ulung. Bahkan dikatakan oleh cucunya, tidak ada motivator yang hebat dibanding kakek saya. Bagaimana majelisnya dipenuhi dengan penguasa, perdana menteri, menteri dan ulama. Dan ilmunya cukup melimpah, buku-buku tulisannya cukup hebat. Dia dibesarkan dalam keadaan yatim piatu. Akhirnya dibesarkan oleh bibinya. Alhamdulillah, kebetulan dia kaya raya, akhirnya tercukupi kehidupannya ya. Sejak kecil dia hidup penuh dengan perilaku yang lurus, tidak banyak gurau, menghindari berbagai macam permainan-permainan, sudah menunjukkan kedewasaan. Sama seperti ulama-ulama yang lainnya, hafal Al-Quran kurang lebih sebelum umur 10 tahun. Sama juga Ibnu Qudamah ya. Nah, karya-karya beliau sampai hari ini menjadi pegangan kaum muslimin. Ada Talbisul Iblis, ada Sayyidul Khatir, ada lagi Ahkamun Nisa, ada lagi Talbisul Iblis. Dia juga mendapatkan fitnah, akhirnya masuk penjara. Bahkan di antara yang sekian orang tukang fitnahnya, yang akhirnya mendorong penguasa untuk menjebloskan beliau ke penjara adalah putranya sendiri, yang mengalami berbagai macam perubahan. Padahal awalnya motivator, bahkan orang berharap akan mengganti ayahnya, ternyata berperilaku menyimpang, mabuk, main perempuan. Bahkan Ibnu Jauzi sendiri sakit karena memikirkan beliau, sampai beliau menulis kitab khusus untuk dia yang judulnya Ya Bunayya. Coba bayangkan ketika Imam Ibnu Jauzi pergi ke Baghdad, seluruh bukunya dijual oleh dia, meninggalkan sholat dan yang lainnya. Dan bahkan Ibnu Jauzi pernah mengeluarkan doa buruk untuk dia. Dan begitulah, tidak semuanya hidup itu harus mulus. Tidak selamanya orang besar akan melahirkan orang besar. Bahkan orang besar rata-rata tidak banyak melahirkan orang besar. Kenapa? Karena orang alim sibuk membesarkan dirinya sendiri, membesarkan ilmunya, akhirnya lupa mengajar anaknya, membesarkan jamaah, melupakan keluarganya. Makanya disarankan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ustadz itu kalau bisa itu menikah dengan perempuan yang betul-betul solihah, pinter didik. Karena kesibukan, antum udah sibuk, istri antum enggak pinter didik, lewat anak antum bisa keluar jadi kampret, gitu kan gitu. Bapaknya kampret, ibunya kuntilanak, itu keluar apa? Masya Allah.
Itu. Jadi putri duyung masih lumayan. Coba kalau jadi Nyi Blorong gimana? Oke gitu Pak ya. Oke, makanya tarbiyatun nisa, mendidik perempuan itu penting. Ya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Tuh, dengerin Ustaz Hisham. Kalau sudah begini antum pura-pura enggak denger tuh. Ngomong apa gue tadi? Oke. Ini sekalian seperti itu. Ya. Akhirnya beliau wafat setelah 3 tahun di penjara. Karena di penjaranya umur di atas 70, tua. Tahun 597. Keluar tahun 592. 3 tahun. Karena kehidupan di penjara sangat memprihatinkan. Masak sendiri, nyuci sendiri, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Meskipun begitu, ulama-ulama tetap tegar. Bahkan macam seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Suatu kata beliau, dinukil oleh muridnya Ibnu Qayyim, tidak ada satu hari yang paling membuat Ibnu Taimiyah senang, bukan kepalang, saat dikabarkan mau masuk penjara. Kalau antum mengkeret, ya, mudah-mudahan ada yang masuk penjara. Ya, tapi yang benar jihad membela Islam karena dakwah. Kalau masuk penjara karena ngutil repot, itu malu-maluin, itu nyolong sandal masuk penjara gitu ya. Nah, saya akan berpindah kepada penulis kitab ini yang insya Allah saya agak pentokkan sampai selesai, yaitu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Qudamah al-Maqdisi. Beliau adalah seorang ulama yang lahir di daerah Jama'il wilayah Suriah, kemudian hijrah ke Damaskus kota bersama anak bibiknya dari ibu yang tidak lain adalah Abdul Ghani. Ini juga seorang ulama. Ya. Beliau adalah seorang ulama yang hebat, hafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Tulisannya sangat bermanfaat untuk umat. Di antaranya adalah Mughni. Mughni ini syarah mukhtasarnya Al-Kharqi. Ya. Nah, di antara sekian kitab yang juga diseriusi oleh Imam Ibnu Qudamah adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Dan beliau mengatakan kehidupan ini dihancurkan oleh 2 orang. Yang pertama, alimun arafal jidala fil fiqhi. Seorang alim yang menguasai ilmu debat fil fiqhi, di dalam masalah fikih, waqtana'a bi riasatihi, dan dia cukup nyaman dengan posisi dan kedudukan ketenarannya. Au nalal qada, atau dia bisa menjadi qadi, fasa'a fi hifdzi manzilatihi, dia berusaha mati-matian untuk mempertahankan kursi kedudukannya. Itu penghancur pertama. Makanya Pak, seorang alim kalau sudah mencintai kedudukan hancur. Kalau sudah mencintai ketenaran hancur. Kenapa? Karena ketenaran alim itu sangat lembut, sangat berbahaya, dan nampak itu suatu hal yang biasa. Kenapa? Makanya Syaddad ibnu Aus mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum minasyahwatil khafiyah. Sesuatu yang paling aku takutkan adalah syahwat tersembunyi, yaitu apa? Hubbur riasah, syahwat tersembunyi. Kenapa? Kalau ketenarannya tukang bakso wajar, dia menangani markomnya untuk baksonya.
Tapi kalau seorang alim, loh, kan ini ketenaran hak saya, halal, karena bagian dari hasil keringat saya yang keluar masuk hutan, yang keluar masuk kampung untuk ngaji baksos. Jadi seakan-akan ketenarannya itu hak sebagai bayaran dari kiprah jerih payah yang selama ini dia lakukan. Makanya ini yang membuat Abu Hamid Al-Ghazali meninggalkan seluruh ornamennya, meninggalkan berbagai macam hal-hal yang sekarang ini apa? Al-alaiq, al-awaiq, terus kemudian apa? Al-awaid. Orang itu kalau sudah alaik tergantung, awaid terbiasa, awaid kesulitan untuk meninggalkan. Itu namanya, antum baca di dalam kitab Al-Fawaid, penjelasan Abi Ibnu Qayyim tentang masalah apa maksud alaik, awaid, terus kemudian awaid, ya. Alaik ketergantungan, awaid kemudian akhirnya mendarah daging, nggak bisa ditinggalkan. Awaik nantinya kesulitan untuk meninggalkan. Contoh aja Pak, banyak di tengah masyarakat tokoh agama tidak bisa meninggalkan tahlilan dan selamatan, padahal itu sudah ditinggalkan oleh Wali Songo, dan itu jelas budaya Hindu. Karena apa? Awaid sudah membudaya. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir, kebanyakan orang itu lebih terikat oleh adat daripada syariat. Cek aja. Di dalam tataran realita orang itu kebanyakan terikat oleh adat atau syariat. Adat. Dan pertimbangan manusia lebih tinggi daripada Allah. Makanya kata beliau, manusia berakal adalah manusia yang selalu mihak Allah meskipun dimusuhi oleh seluruh manusia. Mihak Allah. Mau siang mau malam, mau sulit mau mudah. Itulah yang dikatakan la yakhafuna laumata laim. Itulah yang dimaksudkan hadis Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Tanpa itu Pak repot. Makanya kata Aun ibnu Abdullah, pesan ulama-ulama salaf satu dengan yang lainnya dalam setiap saatnya itu apa? Siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah akan dijaga hubungannya dengan makhluk. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah akan diperbaiki, tenang. Siapa yang sekarang ini memberesi urusan akhirat, Allah akan beresin urusan dunianya. Siapa yang menjaga sirriyahnya, Allah akan jaga alaniyahnya. Tapi kan gak mudah. Makanya man talaba ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu an wa ardan nas an. Barang siapa yang mencari ridha Allah, konsekuensinya dicela orang, Allah akan meridhoinya dan Allah akan bikin manusia senang ridha sama dia. Pak, hati itu di tangan Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dan Rasulullah katakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Hati manusia itu di antara jemari Allah, dirubah kapan aja. Makanya senengin Allah, jangan nyenengin makhluk. Berpihak sama Allah, jangan berpihak sama makhluk. Makanya katanya Yahya bin Mu'ad, man sarra bi khidmatillah sarrallahu al-makhluqa bi khidmatihi. Siapa yang senang melayani Allah, Allah akan buat manusia itu senang melayani dia. Udahlah, jangan sibuk sekarang nyenengin orang. Ya, mencari sekarang ridhonya orang. Ghayatun la tudrak, kata ulama, tujuan yang gak ada habisnya. Sampai kapan? Tapi kalau Allah jelas. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, segala sesuatu kalau sudah diraih
itu membuat kita itu gundah sedih kecuali ridho Allah. Antum sekarang mendapatkan jabatan, contoh antum mencalonkan DPR jadi, tetap sedih bagaimana periode yang akan datang jadi lagi, ngumpulin. Yang kemarin juga mengeluarkan dana bayar utang. Beda dengan ridho Allah. Pertama, nggak ada yang rebut. Siapa yang mau rebutan sholat jamaah? Ada? Nggak ada. Siapa yang sekarang ini ambisi rebutan menjadi orang jujur? Nggak ada. Ridho Allah dengan cara apa? Fokus amal akhirat. Nggak ada yang merebut. Yang lainnya tetap dapat sedih, nggak dapat 2 kali sedihnya. Coba itu 2 kali. Itu selain dari Allah, dapat sedih. Gimana cara mempertahankan? Antum lama mengukir, merentas bisnis dengan susah payah. Setelah sukses, sedih juga. Bagaimana nanti kira-kira kalau jatuh bisnis ini, kalau rugi bisnis ini? Contoh antum sukses, ya, susah payah, ya, mengejar salah seorang akhwat, berbagai macam usaha. Setelah dapat, tetap wah nanti kalau tua gimana? Nah kan gitu. Kalau sudah mulai jelek gimana? Kalau sakit-sakitan gimana? Kalau nanti terus nggak suka sama saya gimana? Nggak ada kecuali ridho Allah. Tuh yang bersih. Nah, yang kedua kata Imam Ibnu Qudamah, zahidun yataqallab bi ra'yihi al-fasid bi jahalati. Seorang zuhud yang sekarang bergelimang dengan ra'yu yang rusak karena kebodohannya. Makanya betul kata Rasulullah SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Membawa misi ilmu ini pada setiap generasi itu kelompok yang paling adil. Tujuannya apa? Misinya apa? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan penyimpangan orang-orang yang menyimpang, wa ta'wilal jahilin, takwilnya orang bodoh, wa intihalal mubtilin, dan juga kebatilan orang-orang yang menisbatkan batilnya kepada Islam, kepada dinul Islam. Itu tugasnya. Ini yang merusak, menghancurkan. Nah, Ibnu Qudamah ya ikhwan, hidup pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Beliaulah yang banyak memotivasi Salahuddin Al-Ayyubi untuk melawan tentara Louis. Louis keberapa? Louis yang subhanallah ya, ketika tentara Eropa bisa memenangkan perang pada tahun 1948, itu masih yang dimusuhi siapa? Pak Salahuddin Al-Ayyubi. Datang ke kuburannya, diinjek-injek, ya, dipukul-pukul. Masya Allah, orang udah mati. Coba tuh lihat dendamnya orang-orang barat. Dan perang salib itu perang unik dan antik ya. Panglima perangnya kan namanya Frederick. Itu sering surat-suratan dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, yang hebat Salahuddin Al-Ayyubi bisa menikahi adiknya Frederick. Ya. Dan dia adalah seorang yang zuhud, tidak pamrih dunia. Bahkan ketika meninggal dunia, harta kekayaannya Salahuddin Al-Ayyubi itu cuma 5 dinar. Itu membangkitkan para umara, kaum muslimin, tokoh agama yang ketika itu sudah terpuruk dengan perbedaan mazhab sama. Tolong diperhatikan, Pak, Abu Hamid Al-Ghazali itu besar pada zaman di mana pertentangan akidah itu menganga lebar. Ya, tokoh-tokoh fikih yang muta'assib itu menguasai kehidupan. Ya. Aliran-aliran sesat itu tumbuh besar. Makanya kalau antum baca kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali itu penuh dengan pertentangan. Apalagi pada saat itu filsafat sudah mulai masuk ke dalam dunia Islam.
Makanya Abu Hamid Al-Ghazali sendiri bagaimana membantah kitabnya Al-Farabi, Ibnu Sina dan yang lainnya. Ya, dengan kitab Tahaffutul Falasifah. Meskipun dibantah oleh Ibnu Rushd dengan menulis buku Tahaffutul Falasifah. Ranconya ranco filsafat. Itu kitab tersebut menulis Abu Hamid Al-Ghazali ranconya filsafat, kata Ibnu Rushd. Kitab ini ranco kan gitu. Jadi ranconya ranco kan gitu. Terus apa namanya? Ranco ya. Ranco bin rancau. Tahafut. Nah, jadi setiap hari ya ikhwan, Ibnu Qudamah itu jihad. Ya. Sekarang coba antum kapan jihad? Enggak ada. Ngaji malas, jihad enggak. Gimana surga? Coba bayangin Pak, Ibnu Qudamah ilmunya melimpah, tahajudnya bagus, semangat jihadnya Masya Allah, dan adabnya sangat tinggi. Semua ilmu dia kuasai. Orang memandangnya, kata sebagian muridnya, memandangnya tok aja bikin semangat, apalagi ucapannya. Antum omongannya bikin susah orang. Coba bayangan, samakan nih Pak, Ibnu Qudamah itu dilihat tok aja itu udah Masya Allah, menginspirasi gitu loh. Antum dilihat nyesek, omongnya aduh apa, nah mendingan gak usah deh sama dia. Tolonglah jadi orang itu hidup menginspirasi, ngelihat aja nyenengin gitu loh. Wallahu a'lam itu. Akhirnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi meninggal tahun 620 ya. Dan dengan berbagai macam kelebihan keutamaannya sampai hari ini. Makanya betul Pak, ceramah dengan menulis itu lebih bertahan menulis daripada ceramah. Buktinya imam-imam besar sebelum Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu ratusan. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Al-Auza'i, ada Maimun Ibnu Mahran, ulama-ulama besar. Kenapa tidak tersisa? Karena nggak punya buku. Makanya antum itu harus punya tulisan kalau mau bertahan. Tuh Ustaz ya. Jangan cuma belajar aja S2, S3 terus ngajar aja, nggak punya tulisan. Apalagi kalau sudah S2, S3 harus banyak nulis daripada dakwah. Itu masukan dosen saya begitu. Banyak menulis supaya supaya ilmu ini bertahan. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Demikian. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Insyaallah mulai pertemuan Ahad kedua yang akan datang kita akan masuk ke dalam kitab Min Mukhtasar Minhajil Qasidin di dalam bab yang pertama ya, insyaallah. Silakan. Oh, Masya Allah. Pertanyaan pertama, Ustaz tadi sedikit menyinggung Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapakah beliau? Syekh Abdul Qadir Jailani itu memang kita tidak ingkari, orang zahid, zuhud, dan juga alim, bermadhab Hambali. Bahkan di dalam kitabnya Al-Ghunyah, kalau antum mau baca, jelas beliau itu berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ketika beliau menjelaskan firqatun najiyah, tidak lain adalah ashabul hadis. Dan dia secara fikih madhabnya Hambali. Dan kita tidak ingkari, memang Masya Allah, kehidupan beliau itu penuh dengan karomah. Sampai meninggal dunianya itu ditahan, tidak dikubur-kubur. Makanya
Ibnu Qudamah di antara menemui beliau itu di hari ke-40-nya jenazah. Itu. Ya. Terus kemudian sirah cukup normal seperti kita. Di antara karomah yang sering diungkapkan oleh para ulama, dia pernah di dalam satu perjalanan ada mendung, kemudian mendung itu mengeluarkan suara, "Wahai Abdul Qadir Jailani, berhentilah. Saya Tuhanmu dan sejak sekarang seluruh yang haram khusus halal buatmu." Apa reaksi Syekh Abdul Qadir Jailani atau Jaili? Ya. "Ikhsa ya Abdullah, minggat wahai musuh Allah. Kamu iblis bukan Allah." Akhirnya mendung itu hilang, keluarlah suara, "Wahai Abdul Qadir, saya menggoda 70 orang macam seperti kamu dengan cara ini berhasil. Kamu saya kuda dan aku gagal berkat ilmumu." Dan dimaksudkan adalah ilmu syariah. Cuma hadirin sekalian, di sana ada orang yang gulu, apalagi kitab yang ditulis pada abad ke-12 Hijriah. Beliau hidup pada abad berapa? 5, nggak nyambung banget. Berapa abad? Yang beredar di dalam kalangan orang awam. Bahkan di kampung-kampung antum mungkin ada semua kitab yang judulnya An-Nurul Burhani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan kebanyakan mereka hafal. Ya, saya dulu mencoba untuk menghafal, karena siapa yang bisa membaca 40 kali itu bisa terbang. Dan bacanya dengan syarat jam 12. Itu. Nah, di sana banyak cerita-cerita yang tidak berdasar dan tidak masuk akal. Yang aneh, cerita di situ diturunkan pernah Syekh Abdul Qadir Jailani bertapa di pantai Baghdad. Di dalam pertapaan itu akhirnya ketemu Nabi Khidir dalam setiap tahun sekali, selama 3 tahun 3 kali. Setelah pertemuan yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani diizinkan untuk selesai riyadhahnya. Sudah cukup harus mengajarkan ilmunya. Akhirnya datanglah ke Baghdad. Orang di Baghdad merasa meremehkan ulama-ulama, lu siapa? Akhirnya ditantang debat oleh ulama-ulama ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Ratusan ulama di dalam debat itu semua kalah. Kenapa? Karena tiba-tiba dari dada Syekh Abdul Qadir Jailani keluar cahaya, mengambil ilmu ulama semuanya. Tiba-tiba goblok kabeh. Masya Allah. Kalau begitu kan pasti menang nanti. Ambil cucut pakai ilmu ajian serat jiwa. Set kan gitu. Langsung tiba-tiba bodoh semua. Ya, hilang dalilnya, hilang argumennya. Dengan mudah Syekh Abdul Qadir Jailani mematahkan argumen satu persatu ulama-ulama tersebut. Menanglah. Dari situ Syekh Abdul Qadir Jailani mulai tampak kehebatannya di depan ulama-ulama Baghdad pada zamannya. Loh, kok ono ulama Islam sebesar itu bertapa gitu loh Pak, itu satu. 3 tahun nggak sholat, hukumnya mana? Hukumnya apa gitu loh? Orang 3 tahun nggak sholat. Itu. Yang lebih spektakuler lagi, ada anak berandal nakal. Mungkin kalau di Jawa kayak berandal Lokojoyo, yang tidak lain adalah Sunan Kalijogo. Ya. Supaya sadar, dibawalah ibunya karena anaknya janda. Datanglah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani supaya di-coaching, supaya dibimbing. Datanglah ya. Pertama kali aksinya Syekh Abdul Qadir Jailani, ambil tulang ikan yang sudah lapuk, mati puluhan tahun lalu, langsung dipegang, kun fayakun, jadi ayam hidup.
Coba langsung anak itu tobat geleng-geleng. Ini pasti bukan manusia biasa. Masa kun fayakun langsung hidup. Dan lebih hebat lagi, ayam tersebut berkokok. Dan bukan kokoknya ayam-ayam biasa. La ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Masya Allah. Kalau ada ayam itu di kebun binatang Ragunan, mahal tuh. Bukan lagi kuk gitu kan gitu, tapi la ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Yang lebih hebat lagi, di dalam buku itu Syekh Abdul Qadir Jailani pernah sedang wudu, udah hampir selesai, ada burung lewat nelek. Wah, itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani merasa terganggu. Cuman dilihat tok, itu burungnya langsung mati. Coba, itu belum diketepil, Pak. Itu coba dilihat tok. Berarti kalau antum macam-macam dilihat tok mati. Mati. Coba ulama-ulama isinya kesaktian dalam konteks, Pak. Kalau nggak sakti nggak laku. Nah, makanya ini laris di kalangan orang awam karena gini, tasawuf itu kalau di kalangan orang awam yang ditonjolkan saktinya. Kenapa? Karena watak daripada orang awam kehidupannya mungkin kampung-kampung itu serba susah. Maka kalau ditunjukkan karomah, daun waru digosok jadi dolar, seneng. Wah, ini. Tapi kalau sakti-saktian di kota nggak laku, makanya tasawuf yang ditonjolkan kalau di kota nangisnya. Nah, tuh lihat. Kenapa? Kalau sekarang acara nangis-nangis sampai histeria di kampung nggak laku. Kenapa? Pak, tiap hari wis dah nangis loh, Pak. Entek mata air kuisan. Ya, mau bayar SPP nangis. Ya. Mau ini nangis. Makanya acara-acara renungan, berdoa sampai nangis-nangis itu ustadz ya, di kampung ditonton itu. Tapi kalau di kota laku. Kenapa? Karena orang kota jarang nangis. Nah, itu. Makanya gampang ditangisin. Saya juga bisa tak citak aja nangis. Jadi seperti itu kondisinya. Akhirnya ikhwan, Syekh Abdul Qadir Jailani perlu dibersihkan. Makanya ada buku judulnya Buku Putih Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu terjemahan sirah diungkap. Sebetulnya dia manusia biasa, punya kelebihan seperti ulama lain. Toh kalau urusan karamah bukan hanya beliau, banyak ulama-ulama sahabat yang punya karamah. Tapi karamah itu bukan andalan. Nabi Muhammad aja juga bukan andalan mukjizat itu. Betul Rasulullah SAW punya mukjizat, tangannya bisa keluar air. Apakah setiap Rasulullah berdakwah menunjukkan kehebatannya? Ayo, siapa yang tidak mau ikut saya? Awas, saya itu hebat. Kamu nggak percaya? Lihat tangan saya keluar air, cur. Ayo di antara sahabatku yang haus, mangap, cur. Nggak lucu, repot kalau begini ya. Makanya dari sini ciri mukjizat, ciri karamah itu diantaranya nggak bisa didemonstrasikan. Makanya kalau ada katanya orang bisa punya karamah, bisa didemonstrasikan, itu bukan karamah, tapi khurafat. Contoh gini aja deh, Pak Mul dapat karamah, jatuh dari tingkat 3 atau 4 atau 5 masih hidup dan bahkan nggak luka sama sekali. Coba ulangi lagi. Ulangi, remek. Itu namanya pertolongan gitu loh. Dan nanti sekalian, ciri yang kedua karamah itu nggak keluar dari sunat kehidupan, sunatullah yang diterapkan kehidupan. Contoh makanan, tetap makanan, nggak bisa dirubah jadi emas kayak Sunan siapa itu, enggak. Jadi ceritanya Sunan Kalijogo, ojo kagetan, ojo gumunan. Itu
tatakan wudhu itu Sunan Gunung Jati dibikin terbuat dari emas, dirubah seketika sama Sunan Kalijogo jadi batu, kan? Jadi batu. Coba emas jadi batu, batu jadi emas, kan bolak-balik itu. Itu kasihan batunya, udah seneng jadi emas, batu lagi kan gitu. Parah kan gitu. Ini Pak, jadi coba Sunan Kudus itu mau adu kesaktian, Ki Kedu mau adu kesaktian dengan Sunan Kudus, naik nampah ayaan padi coba, karena punya ilmu peringan tubuh. Jadi ayaknya padi dinaiki dari Kedu Magelang sampai Kudus dengan kecepatan sangat kencang, mengalai pesawat ulang-alik atau mungkin silumannya Amerika. Dengan hitungan menit nyampe Kudus coba. Tapi anehnya orang Jawa kalah terus perang sama Belanda. Kalau saya kan menang gitu kan. Katanya setelah nyampe di desanya Sunan Kudus, mengitar-ngitarin, ngeledek-ngeledek, Kudus keluar, ladeni tantangan kesaktian saya. Karena Sunan Kudus lagi sibuk zikir di masjid, nggak ngeladenin. Lama-lama ditantang-tantang terus, kesel. Akhirnya Sunan Kudus keluar, Kedu turun. Kalau kamu mau adu kesaktian dengan saya, jangan cuma ngeledek, terbang-terbang di atas, turun. Naik lagi kan itu. Akhirnya kesal juga. Sunan Kudus mengeluarkan ajian serat jiwa. Ditariklah ajian peringan tubuh, Ki Kedu hilang langsung kesaktiannya. Apalagi ditambah lembu sekilan. Gitu. Langsung nampahnya oleng Pak. Enggak karu-karuan. Jungkir balik, akhirnya jatuhlah di tempat comberan. Akhirnya daerah itu disebut dengan Jember. Karena bahasa Jawanya comberan itu apa? Jember. Sejak itulah daerahnya diberi nama Jember. Ini namanya Cok Gali Cok. Digali-gali kok cocok kan gitu. Itu. Enggak, saya lanjutkan, cukup. Apa syarat orang itu dikatakan diberi gelar imam? Imam itu suatu gelar agama, di Islam itu yang paling tertinggi adalah Amirul Mukminin. Itu didapati oleh beberapa orang kelompok, bahkan Amirul Mukminin di dalam hadis Islam itu cuma 4, yaitu Abu Ishaq Al-Fazari. Yang pertama kali adalah A'mash Qatadah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abu Ishaq Al-Fazari. Kenapa? Karena hampir hafal semua hadis, tidak terlewat kecuali puluhan. Kebalikannya antum, semua kecuali puluhan. Nah, bawahnya adalah imam. Itu rata-rata hafal kurang lebih 1 juta hadis. Makanya dikatakan Imam Ahmad, karena Imam Ahmad itu hafal 1 juta sanad. Makanya antum lihat musnadnya berapa? Hadis hampir 17.000 itu sari ringkasan dari hafalan beliau. Makanya hampir semua hadis ada di situ. Makanya ada seorang ulama mengatakan, saya hafal Sahih Bukhari meski tidak pernah menghafal Sahih Bukhari Muslim. Kenapa? Karena hafal musnad. Siapa yang hafal musnad, otomatis rata-rata hafal hadis Bukhari Muslim. Siapa yang hafal hadis Sahih Bukhari Muslim, rata-rata hafal Riyadhus Shalihin, otomatis Arba'in Nawawi. Siapa yang hafal Arba'in ya belum tentu. Andalannya cuma Arba'in Nawawi, kadang hilang Arba'innya, tinggal Nawawinya. Tinggal Mas Nawawi kan gitu. Aduh. Oke.
Terus bawahnya adalah Al-Hafidh. Al-Hafidh itu antara 300 sampai 500. Terus kemudian ada Syekhul Islam, Syekhain, Syekh ya, seperti Imam Al-Bukhari, Muslim juga mendapatkan gelar Syekhaini fil hadis. Terakhir tadi sedikit sudah cukup. Saya kira itu kita akhiri dengan ada lagi terakhir ini ya. Assalamualaikum Ustaz, apa makna ghulu yang dikemukakan tadi dan apa ya taib? Al-ghulu, ikhwan, Islam itu terusak oleh dua sikap, teledor sama ghulu. Ghulu itu sikap berlebihan. Makanya Islam itu agama wasat, tengah di dalam apapun, dalam masalah tauhid, aqidah, asma wa sifat, tengah antara mu'attilah, musyabbihah. Dalam masalah dosa, tengah antara khawarij dengan murji'ah. Dalam masalah ketuhanan, tengah antara orang yang sekarang ini musyrik dengan anti Tuhan. Kita tidak mengakui semua Tuhan, tapi cuma satu, dan tidak ingkar semua Tuhan, ateis. Nah, ghulu ini dosa pertama kali yang merusak manusia. Makanya umatnya Nabi Nuh itu rusak bukan karena ini taksir, teledor, tapi ghulu terhadap orang-orang soleh yang akhirnya sampai pada tataran penyembahan. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, kamu jangan kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Hancur orang yang berlebihan, hancur orang yang berlebihan, hancur orang yang berlebihan. Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Waspalah terhadap ghulu, karena yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah ghulu. Sikap ekstrim. Makanya tolong ana kasih catatan gini, Pak. Radikal itu enggak salah. Yang salah itu ekstrim. Kita itu harus radikal. Kopi aja yang paling bagus radik. Radik. Kalau antum belajar ilmu filsafat, yang filsafat ilmu di antara ciri-cirinya adalah radikal. Radikal itu apa? Mempelajari Islam secara mendalam. Harus mempelajari Islam secara menyimpang, itu namanya ekstrim. Makanya yang benar itu ekstremisme. Itu namanya tatarruf, yaitu keluar dari torof. Tatarruf itu apa? Torfun itu ujung, keluar dari batasannya sampai minggir, keluar dari Islam dengan cara apa? Bersikap ghulu. Kalau di dalam dunia Islam namanya khawarij, lawannya adalah murji'ah. Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Murji'ah enggak ngaruh dosa, meskipun berdosa tetap ahlul jannah. Iblis saja masuk surga, apalagi gue. Nah, gitu. Itu karena apa? Yang penting kenal Allah. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, siapa yang beribadah dengan modal khauf saja akan menjadi khawarij. Siapa yang beribadah dengan modal roja saja, dia akan menjadi murji'ah. Dan siapa yang beribadah hanya modalkan mahabbah, dia akan menjadi zindik. Yang benar dengan mahabbah, khauf dan roja. Makanya para ulama mengumpamakan seperti burung. Mahabbahnya itu burung karena menentukan segala sesuatunya. Khauf dan roja adalah sayap, maka burungnya akan terbang dengan baik. Itu namanya ibadah. Makanya antum lihat, kalau modalnya mahabbah saja, orang-orang sufi mengatakan, ya Allah, biarpun engkau masukkan aku ke neraka, yang penting dengan cintamu. Duh, gimana? Dibalik-balik. Masuk neraka karena cinta, masuk surga karena murka. Akhirnya mereka dengan mudah
berceloteh. Udah lama antum itu jangan ngaku-ngaku bener. Belum tentu masuk surga. Jelek-jelekan begini belum tentu masuk neraka. Terus gimana mas? Yang baik aja nggak jelas surganya, apalagi antum jelek. Itu loh logika yang harus kita bangunkan begitu. Yang baik aja nggak jelas surganya, apalagi. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dorongan dari baik menjadi baik, semakin baik. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu kita juga sudah mau pulang semua. Jam 17.31 dan kita ketemu di kesempatan lain dengan tema-tema yang menarik lainnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.